Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life yang menjadi panduan dalam kehidupan kita mengikut Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur, sungguh kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Pagi hari ini, kami semua Sobat Messenger, kami semua yang beribadah, sungguh oleh anugerah Tuhan dikaruniakan satu hari yang baru, rahmat yang baru bagi kami. Dan sebentar kami akan bersama-sama mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami yang lemah, yang terbatas ini untuk mengerti firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, satu hari seorang ibu dia meminta tolong kepada anaknya untuk membeli bumbu dapur di warung dekat rumah mereka. Nah, tolong belikan garam, belikan beberapa bumbu masakan. Ini daftarnya. Kamu belanja di warung dekat rumah di sana, di ujung gang. Tapi anak ini ketika mendengar permintaan ibunya, dia malas. Malaslah, Bu. Suruh orang lain saja. Tapi ketika sang ibu melanjutkan, kalau kamu mau membantu ibu belanja beberapa keperluan dapur kita, ibu akan kasih uang buat kamu. Anak itu ketika mendengar bahwa dia akan diberikan uang jikalau mau melakukan permohonan, permintaan tolong ibunya, anak ini menjadi senang. Wah, kalau aku tolong ibu belanja bumbu dapur di warung ujung gang, aku akan dapat uang. Wah, dia senang. Dia katakan, oke, siap, Bu. Kemudian anak itu berlari menuju ibunya, apa yang harus saya belanjakan? Ibu memberikan sejumlah daftar belanjaan, sejumlah uang. Dan katakan, setelah kamu pulang nanti, ibu akan kasih kamu uang. Wah, anak itu begitu senang. Dia ambil daftar belanja, uang yang disediakan ibunya, berlari belanja ke ujung gang. Di sana ada warung tempat ibu biasa berbelanja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita melihat ada banyak orang, mereka beranggapan kalau aku melakukan sesuatu yang menguntungkan, wah, itu rasanya enak. Mereka berpikir segala hal yang harus saya lakukan, yang saya kerjakan harus ada untungnya. Jangan sampai rugi, ada hasilnya buat saya, ada kebaikannya buat saya. Seperti anak tadi, ketika dipintain tolong pertama dia tidak mau, ngerepotin lah, mengganggu lah. Tetapi ketika sang ibu mengatakan nanti kamu saya beri uang, wah, dia merasa kalau aku berbelanja, membelanjakan apa yang pesan ibu, aku akan mendapatkan keuntungan. Aku dapat uang. Dan banyak orang melakukan hal yang seperti ini, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger. Dia akan melakukan sesuatu jikalau itu mendatangkan keuntungan baginya. Tetapi apabila dia melakukan sesuatu yang tidak ada untungnya, maka dikatakan itu sia-sia dan tidak akan dia lakukan. Di dalam buku 88 kisah kebijaksanaan Tiongkok kuno diceritakan ada laba-laba dan ulat sutra. Laba-laba dan ulat sutra ini sama-sama memintal sutra. Setelah beberapa hari mereka saling melihat satu dengan yang lain. Lalu kemudian laba-laba ini berkata kepada ulat sutra, wow, kamu memang lebih bagus ya serat-serat sutramu daripada sutra
yang kami buat. Serat sutra, benang sutra yang kamu buat itu berwarna kuning, berwarna putih, halus, serta cemerlang. Begitu indah. Bahkan kemudian kamu meminta sutra-sutra itu berbentuk kepompong. Dan kemudian kamu tinggal di dalamnya. Tetapi ketika engkau sudah berbentuk kepompong, orang-orang akan mengambil kepompong itu, kemudian memasukkannya ke dalam air panas, untuk kemudian mendapatkan helai demi helai benang sutra itu. Dan engkau sendiri, ulat sutra, kemudian kamu mati terpanggang, direbus di sana. Alangkah sia-sianya hidupmu. Kepompong yang indah itu kemudian sirna menjadi benang-benang sutra yang halus. Tapi dirimu sendiri kemudian mati, direbus. Sungguh ironi, sia-sia hidupmu. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh laba-laba ini, ulat sutra itu merenung. Setelah beberapa saat kemudian ulat sutra ini menjawab kembali apa yang sudah dikatakan oleh laba-laba tadi. Benar bahwa apa yang kami lakukan sepertinya bunuh diri. Kami menghasilkan serat-serat sutra yang halus, yang cemerlang, sehingga banyak orang dapat mengambilnya, menenunnya menjadi sebuah kain dan baju yang begitu indah, sehingga setiap orang yang mengenakan kain sutra itu punya penampilan yang lebih anggun, lebih berwibawa, lebih indah dibandingkan menggunakan jenis kain yang lain. Betul, hidup kami sepertinya bunuh diri. Tapi apa yang kami lakukan itu membuat orang lain memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Lihat dirimu, laba-laba. Engkau menenun sutra setiap hari menjadi jaring laba-laba. Dan engkau menggunakan jaring laba-laba itu untuk menangkap serangga-serangga kecil dan kemudian engkau memangsanya, memakannya. Kamu memasang jaring laba-laba itu hanya untuk kepentinganmu diri sendiri. Bahkan engkau kemudian memakan, membunuh binatang-binatang yang lain. Betapa kejamnya dirimu. Karena engkau hanya memikirkan kepentinganmu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, ulat sutra menghasilkan benang sutra yang begitu halus, yang begitu indah, yang begitu cemerlang, yang memiliki harga yang sangat mahal. Dan setiap orang yang memakai kain sutra itu akan tampak lebih indah daripada kain-kain yang lain. Meski kita melihat bahwa ulat sutra itu kemudian mati ketika kepompong itu direbus di dalam air panas untuk mengambil benang-benang sutra itu. Ulat sutra itu mengorbankan dirinya agar hidup makhluk yang lain lebih indah, lebih baik. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh laba-laba itu. Dia menenun sutra itu menjadi jaring laba-laba hanya untuk mencari makanan
bagi dirinya sendiri. Bagi sebagian orang beranggapan jikalau kita melakukan sesuatu tetapi tidak mendapatkan keuntungan, itu semua adalah sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi ada sebagian orang dalam kehidupannya selalu mengedepankan kepentingan-kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan-kepentingan diri sendiri, yaitu orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Yesus sendiri memberikan perintah ini kepada para murid-Nya, yaitu kita semua, orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat ke-12 hingga ke-14, demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, belum lama kita merayakan Natal. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Untuk apa Bapak Ibu? Memberikan nyawanya kepada setiap kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, agar kita mengalami penebusan dosa, dihapuskan dosa-dosanya, dan kita punya kehidupan kekal, diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sama seperti ulat sutra tadi, memberikan nyawanya agar kehidupan orang lain menjadi lebih indah. Dan Yesus Kristus berikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi. Sebagaimana Dia memberikan dirinya kepada kita manusia yang berdosa yang layak binasa, maka setiap kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus pun diajarkan, diperintahkan melakukan hal yang sama. Untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Ada pengorbanan yang kita berikan kepada orang lain. Tidak semata-mata mendapatkan keuntungan, tapi melihat bagaimana dalam kehidupan kita, kita dapat memberikan pertolongan, memberikan bantuan atas apa yang kita miliki. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita masih hidup di dalam masa-masa pandemi. Hidup yang masih penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan yang harus dilalui hari demi hari. Dan kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Tidak selalu dengan uang yang besar, tapi bentuk perhatian, bantuan-bantuan yang kecil pun itu akan mendatangkan satu kesenangan, kebahagiaan bagi setiap mereka yang menerimanya. Puji Tuhan bahwa gereja GKM Kenari ada satu program berbagi kasih pawon berkah, membagikan nasi bungkus kepada setiap mereka warga Kota Kudus ini. Dan dilakukan setiap hari Kamis siang. Sudah memasuki lebih dari 150 hari Kamis untuk menolong mereka yang membutuhkan bantuan, memberi kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin kita berpikir, wah nanti aku tidak punya uang, oh nanti aku akan rugi ketika aku memberikan bantuan dan pertolongan. Tidak, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih.
Karena berkat Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita, begitu melimpah dalam kehidupan kita. Dan ketika perintah itu diberikan Yesus Kristus kepada kita, Yesus tahu setiap kita sudah banyak diberkati oleh Tuhan dalam berbagai potensi yang ada dalam diri kita. Dan kita didorong sekarang untuk memberikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita melihat apa yang kita kerjakan, kita lakukan, bantuan-bantuan kita mendatangkan sukacita, maka hati kita pun akan dipenuhi dengan sukacita dari Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan itu tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Selalu melimpah, memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk berbagi kepada banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami, bahkan memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati di atas kayu salib bagi penebusan kami, manusia yang berdosa. Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi setiap kami yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Surga yang mulia, hidup yang kekal, dan pengampunan dosa. Ampuni jikalau selama ini kami selalu berhitung-hitungan dengan Tuhan. Kami tidak mau melakukan segala sesuatu yang kami anggap rugi, tidak menguntungkan, ataupun sia-sia. Karena dalam persekutuan dalam Yesus Kristus, segala sesuatu yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan berkati setiap kami, Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Terus kami sebagai sobat sahabat Yesus, kami terus menjalankan perintah Yesus untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami memberi diri kami untuk datangkan kebaikan, bantuan, pertolongan kepada banyak orang. Kami menyerahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, dalam setiap perjalanan-perjalanan yang harus kami tempuh, Tuhan Yesus akan lindungi kami, jaga kami, jauhkan kami daripada kecelakaan ataupun niat-niat jahat dari sekelompok orang, keselamatan dan sukacita semata yang kami alami, dan ketika kami berjumpa dengan banyak orang, keberadaan kami tetap mendatangkan kebahagiaan, kebaikan. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap anggota keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan, pemeliharaan, kekuatan bagi segenap orang tua kami di tengah usia yang semakin tinggi, tubuh yang semakin lemah mungkin, tapi iman rohani terus bertumbuh makin kuat di dalam Yesus Kristus. Berikan penghiburan hari demi hari, karena hati yang gembira akan mengalahkan segala kelemahan tubuh kami. Kami berdoa untuk anak-anak, cucu-cucu kami, Tuhan Yesus juga akan berkati di dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Tuhan Yesus akan pegang, pimpin masa depan anak cucu kami cerah bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk segenap anggota keluarga kami yang lain, saudara-saudara kami, mereka yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami, mereka ada di kota yang lain, di pulau yang lain, bahkan negara yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti akan setiap langkah kehidupan yang dijalani, pergumulan, kesulitan yang dihadapi. Tuhan Yesus, Engkau akan berikan pertolongan tepat pada waktunya dan berikan kami kasih yang saling mengikat satu dengan yang lain. Meski kami tidak tinggal bersama-sama, tapi kami tetap dapat berkomunikasi, berbagi, dan kasih Kristuslah yang mengikat kami satu dengan yang lain. Berkati keluarga kami, segenap keluarga besar kami, terus bersandar percaya kepada pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan memasuki tahun yang baru, serangkaian program pelayanan yang sudah disusun akan dilaksanakan, dijalankan. Ajar kami tidak semata-mata menjalankan program kegiatan,
tapi sungguh kami punya hati, punya telinga yang terus mau mendengar setiap rancangan Tuhan untuk melayani, menggembalakan, bahkan menjangkau jiwa-jiwa baru datang kepada Kristus, membawa banyak jiwa datang kepada Kristus. Tuhan berkati segenap hamba Tuhan, segenap majelis, pengurus gereja, dan jemaat. Kami bersatu hati menjalankan berbagai rupa-rupa kegiatan ibadah dan pelayanan di gereja ini sesuai dengan karunia kami masing-masing. Meski berbeda satu dengan yang lain, kami saling menghargai, menghormati, dan sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kami menjalankan peran kami. Dan Tuhan Yesus akan mendatangkan pertumbuhan, perkembangan bagi gereja-gereja Tuhan. Berikan kami kecukupan ya Tuhan, di tengah pelayanan, kegiatan yang kami selenggarakan. Engkau gerakan hati untuk anak-anak Tuhan mendukung di dalamnya. Dan kami rindu gereja-gereja Tuhan ini dalam setiap pelayanan yang dilaksanakan, mendatangkan pertumbuhan kedewasaan iman di tengah jemaat, dan membawa jiwa baru datang kepada Kristus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan yang ada sekarang ini, Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan kabinet, hingga pemerintah di daerah-daerah ada sinergi dalam menjalankan berbagai pembangunan. Berkati setiap kebijakan yang diambil, tindakan-tindakan yang dilakukan, itu semua mendatangkan kesejahteraan, keamanan, kemajuan, kebaikan di tengah masyarakat. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyerangkan kehidupan kita hari demi hari untuk melayani sesama di tengah segala tantangan yang dihadapi dengan pertolongan daripada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita hari demi hari, kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hidup untuk mengasihi, memberi diri kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka mengalami kebaikan, mengalami kasih, mengalami sukacita, karena Tuhan Yesus bekerja melalui kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.